Hai Sobat Bisik, ketemu lagi dengan saya Ajeng dan juga pastinya dengan Guru Yo. Dan kali ini kita mengusung tema mengatasi dorongan bunuh diri dengan hipnoterapi klinis. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita bahas? Kita nantikan ya. Mau cerita? Dibisik aja. Ya, Sobat Bisik, beberapa waktu ini kita pasti sering baca atau melihat di Instagram atau di medsos yang lain mengenai fenomena bunuh diri ya. Ada beberapa kasus bunuh diri baik itu anak muda, kemudian laki-laki dewasa, dan baru saja tadi malam lebih tepatnya saya membaca Instagram itu ibu muda memutuskan bunuh diri. Nah, kita akan mengupas tuntas sebenarnya apa sih penyebab sehingga seseorang itu memutuskan akhirnya mau bunuh diri aja deh gitu sebagai jalan keluarnya. Dan apakah itu bisa diatasi sehingga tidak terjadi fenomena bunuh diri itu? Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya bersama dengan Guru Yo setelah yang satu ini. Oke, langsung saja ya kita berbincang-bincang dengan Guru Yo yang sudah hadir di sini di sela-sela kesibukannya. Sekarang kliennya udah banyak ya, klien terapinya sudah banyak sehingga saya yakin Guru Yo pasti sempat juga menangani orang yang hampir memutuskan untuk bunuh diri. Ya, ada ya Guru ya? Ada juga anak kecil SD terutama kalau dia di usia 4 tahun ke atas itu sudah mulai juga karena kan dia anxiety ya, kan ada juga itu. Okay. Ya. Jadi kemarin juga ada ibu rumah tangga suaminya hanya urusan sedikit minggat. Nah, tapi sebelumnya juga ternyata dia ya tadi ini suami kedua ini. Tapi sebelumnya juga merasa dimanfaatkan oleh laki-laki dan sudah berulang kali mencoba bunuh diri, tapi ya itu tadi belum diizinkan. Belum diizinkan untuk bertemu Tuhan secara live. Kemarin kan ada klien juga umur 17 ya, 17 kan? Kan itu juga mau bunuh diri. Itu ya. Penyebabnya apa Guru Yo? Jadi gini ya, kita harus tahu ya, makanya saya terutama kenapa berkecimpung di dunia main teknologi ya, karena orang tua terlalu disibukkan cari uang, itu yang pertama. Dan selalu saya lihat pada waktu terapi itu kejadiannya akar masalahnya pasti di usia dia 0 sampai 12 atau tepatnya 1 lah ya. Bisa kita katakan 0 karena dari kandungan mungkin orang tuanya nggak menginginkan, mau digugurkan atau lo kok cewek atau lo kok cowok kan gitu. Nah itu kan kalau dari orang kan nggak ngerti, pikirnya ya udahlah lahir, makanya kalau dalam parenting saya selalu ngomong ke orang tua, anak-anak itu seperti benih unggul ya, atau anggap aja pohon yang mangga yang buahnya paling manis ya kan. Terus kan, nah biji pohon mangga ini kalau kita taruh di pekarangan tumbuh nggak dia? Tumbuh, tapi tidak kita pupuk, tidak kita siram, tidak kita rawat, jadinya apa? Ya tumbuh apa adanya aja. Bukan cuman apa adanya, gampang kena hama. Ya, hama ini kan banyak hal. Terus ada benalu. Ya toh? Nah, benalu ini kan menyerap makanan juga. Akhirnya dia nggak bisa berbuah dengan maksimal. Tapi sangat-sangat berbeda kalau pohon itu dipupuk dengan baik, dikasih asupan gizi yang baik. Makanya saya lihat dunia pikiran itu dahsyat, ya. Dan banyak orang yang tidak ngerti bagaimana sih cara kerja pikiran. Ya, tadi contohnya kok bisa bunuh diri, itu yang paling tanda kutip tadi. Ada yang depresi akhirnya gila. Itu kan pasti karena emosi dan perilaku yang tidak dikelola dengan baik. Ya. Nah, Oke, saya bicara dari 0-12. Makanya para orang tua itu penting banget merhatikan
sisi emosi dan perilaku di usia tersebut. Karena kalau sudah bunuh diri dan sebagainya itu menurut saya dari yang literatur yang saya baca, kenapa bunuh diri? Ya, pasti banyak tekanan yang dia tidak tahu jalan keluarnya, betul nggak? Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kok ada tuh S2 karena nilai jelek aja bunuh diri, betul nggak? Terus ada juga sudah lulus, orang tuanya waktu dia wisuda nggak datang, bunuh diri juga. Jadi banyak orang tua yang nggak tahu tanpa sadar memberi tekanan-tekanan ke anak-anak ini. Mungkin pada saat tertentu dia masih bisa ngelola, ya. Makanya kesehatan mental itu amat sangat penting, ya. Selalu kalau saya lihat dari banyak kejadian yang bunuh diri ini adalah orang-orang yang nggak bisa ngungkapin perasaannya, ya kan? Akhirnya dipendem. Ya, Ajeng juga tahu bahwa orang marah itu kan dua. Dia ledakkan di luar, yang hancur orang lain, dia oke-oke aja, ya kan? Atau diledakkan di diri sendiri. Orang lain oke-oke aja, tapi dirinya ya tadi akhirnya depresi. Nah, tapi sebenarnya marah itu perlu nggak sih Guru Yo? Kita harus dikelola marah itu. Berarti sebenarnya mah boleh, tapi iya harus dong. dikelola. Sekarang marah itu kan tadi, kenapa kita marah itu kan juga harus kita tahu, ya toh. Nah, kalau marahnya karena melihat sesuatu yang tidak benar, ya harus dong. Kayak antri gitu misalnya. Dia nggak mau antri, mosok kita biarin, kan akhirnya juga nggak bisa, ya kita marahi tanda kutip, tapi bukan dengan emosi yang akhirnya semua kata-kata luar biasa itu keluar semua, kebun binatang keluar semua, itu kan berarti ada something wrong sama yang marah itu tadi, benar nggak? Betul. Ya karena banyak orang yang pemarah itu karena ada tekanan dari dalam yang harus diledakkan. Lah ledakan ini kadang nggak terkendali, ya kan? Banyak, ya pembunuhan, KDRT semua setelah melakukan malah minta maaf. Nah, mbok sebelumnya, ya kan? Ya nggak kepikiran kan, karena udah mikirnya marah aja gua marah nih. Bukan. Secara ilmu pengetahuan itu sudah dibuktikan bahwa orang kalau marah IQ-nya turun. Jadi tidak berpikir secara sehat. Yes. Atau kita ngomong ya kalau kasarnya goblok lah, jadi goblok itu tadi karena bukan goblok karena ilmu pengetahuan, tapi karena dia tidak bisa berpikiran jernih. Ya toh, nggak bisa mikir panjang, ini efeknya apa ya, kan gitu. Betul. Ya, jadi ya tekanan yang bertubi-tubi tadi nggak mau ngomong ibu muda apa, pasti ya tadilah di dunia kan juga ada hukum sebab dan akibat. Nggak mungkin dong dia tiba-tiba bunuh diri, kan nggak mungkin, ya kan? Pasti ada tekanan-tekanan yang membuat dia memutuskan. Nah, orang bunuh diri kan merasa seolah-olah, udahlah aku sudah nggak ada jalan keluar, aku sudah nggak ada yang bantu aku, bener nggak? Ya bukannya nggak ada yang bantu kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang itu tadi, makanya pernah dengar juga kan bahwa sumber penderitaan itu kan di pikiran. Ya, ya, jadi saya juga ngasih tahu bahwa setiap bangun tidur selalu ada dua panah yang memanah kita. Bangun tidur, ya sudah mana nih? Apalagi terus bangun tidur buka HP, makin banyak ini panahnya, bener gak? Ya kan, sebel dengan macet lah, sebel inilah, sebel itu. Anda kan sedang mencari panah itu malah kalau menurut saya. Karena pagi-pagi ini, kenapa harus pikiran bagus? Karena dia dikondisi dari theta mau ke alfa tadi. Nah nanti kalau sudah alfa ke beta, ya udah kacau. Paham ya? Kalau theta itu kan masih unconscious, masih pikiran bawah sadarnya bekerja. Makanya di situ harusnya bangun tidur itu adalah bersyukur, memutuskan bahagia. Terus nanti kalau setelah itu ada pain tuh kita akan beda, ya. Jadi panah pertama pain, whatever ya. Kayak Ajeng misalnya pagi tadi di panah apa? Pagi tadi di panah cuaca mendung, malas mau mana-mana. Nah, ya kan?
Ya itu masih nggak seberapa, males kan tinggal tidur aja. Nah, tapi kalau painnya, aduh, ini uang nggak ada, besok harus bayar Iya. pinjol. Nah, gimana coba? Ya itu salah satu penyebab orang yang bunuh diri waktu itu karena pinjol itu, Guruyo. Nah, Berarti sebenarnya dia panahnya udah banyak gitu ya tiap hari, mungkin nggak cuma pagi aja ya. Dia pagi, siang, sore, malam, gimana cara bayar, gimana cara ya bayar. makanya sekarang semua kan akhirnya dunia ini kan dipaksa untuk instan. Iya. Tapi tetap yang namanya rezeki itu ada prosesnya, nggak bisa instan. Betul nggak? Betul. Nah, begitu Anda pinjol instan, Anda kan nggak ngitung. Iya. Anda hanya mikir hari ini selesai nih, tapi besok gimana? Uangnya mana? Sekarang nggak ada uang, masuk besok tiba-tiba ada uang? Kan nggak juga. Iya. Bener nggak? Ya, padahal bunganya jalan terus. Jadi kalau saya ngomong ya nikmatin aja, kan sudah salah, perbaiki. Jadi sebenarnya sih pusatnya adalah di mentalitasnya masing-masing ya. Saya ngomong dari pola pikir. Dari lah pola ya. pikir ya. Karena penderitaan kan dari pikiran kita. Ya tadi satu panah Iya, pertama kan pain, iya, panah pain. kedua adalah suffering atau penderitaan. Penderitaan. Nah, panah kedua ini kita bisa milih. Kita mau menderita atau tidak. Oke. Bener nggak? Kayak pinjol tadi, kok bunuh diri? Aku udah tenang aja, memang sudah salah ya udah ditagih ya didengerin aja. Karena kan kita sedang berusaha mengatasi itu, betul nggak? Tapi kalau pikirannya pendek, ya kita kan juga ada karakter dasar ya, sidik jari ya. Iya, betul. Dan itu bisa diketahui kelemahan kekuatan otak. Mana orang yang bisa pikir panjang, mana yang bisa pikir pendek. Bayangin kalau yang pikir pendek dari kecil diketahui terus diajarin mikir panjang, dia akan pikir pendek nggak? Enggak lah. Dan pada saat kita nggak pernah bisa mengenali emosi itu, ya tadi anak-anak yang pikir pendek itu akan selalu mencari jalan pintas. Ya, Anda pernah dengar kata bonek kan? Ya kan, Jeng? Iya. Bonek itu apa? Bondo nekat. Bondo nekat. Ya nekat aja lah. Tapi kalau nekatnya negatif kan bunuh diri. Iya. Paham ya? Jadi shortcut itu lebih ke shortcut atau jalan pintas untuk nyelesain masalah. Betul, iya. Jadi kalau dari saya sempat beberapa kali baca ya di medsos itu, bunuh diri itu dijadikan sebagai jalan keluar menurut pelaku bunuh diri. Itu kan miris. Sebenarnya saya agak aduh gimana ya bawain tema ini gitu, tapi begitu lihat begitu banyak fenomena yang ada, kayaknya kita harus angkat. Dan kemarin juga salah satu putri terbaik Bali, Mbok Nilo Jelantik juga akhirnya juga cukup concern di situ dan bilang kita harus waspada terhadap harus lebih peduli terhadap mental health ya, jadi terhadap kesehatan mental. Jadi sebenarnya ini udah mulai lampu kuning gitu ya untuk kita semua bahwa banyak orang yang menganggap bunuh diri itu sebagai jalan keluar dan sudah ada destinasinya sekarang, Guruyo. Oh, ya, Destinasi bunuh diri. Kalau di Bali itu yang ada di jembatan apa gitu, saya nggak tahu lah namanya itu. Jembatan yang memang saya pernah ngelewatin itu dan jembatan Bakung ya, bukan? Tukat Bangkung. Iya, saya sempat ke sana sama teman saya tuh, saya bilang, "Itu yang tempat bunuh diri?" Iya. Terus berhenti, mau lihat. Memang betul, itu sekali terjun udah. Iya, gitu ya. Itu jadinya tuh dipikir, kok jadi tempat destinasi juga di situ gitu kan, bahaya juga. Nah, inilah Janganlah destinasinya ke pura. positif negatifnya ini ya. Artinya positif negatifnya teknologi akhirnya gitu berdoa ya. lah ya. Jangan ke itu. Oke. Karena Nah, masih banyak sebenarnya yang akan kita bicarakan ya. Salah satunya adalah karena Guruyo concern di hipnoterapi. Kira-kira dengan hipnoterapi bisa nggak sih mengatasi dorongan ingin, belum sampai bunuh diri ya, baru kepikiran ingin bunuh diri, kira-kira bisa nggak diselesaikan dengan cara hipnoterapi? Oke, kita lanjut lagi ya berbincang-bincang dengan Guruyo. Nah, Guruyo, hipnoterapi yang bagaimana yang tepat diberikan kepada klien yang ingin bunuh diri? bukan yang tepat ya, memang menurut saya hipnoterapi klinis terutama itu yang paling tepat. Kayak saya belajar ke Adiwi Gunawan itu tadi, memang diajarkan satu protokol yang dahsyat menurut saya, karena dari beberapa klien itu
1-2 sesi sudah selesai masalahnya. Ya, jadi tadi Anda bertanya, kalau lagi ingin itu paling gampang, kan lagi ingin, bener nggak? Berarti kan diberesin cepet. Yang sudah mencoba bunuh diri berkali-kali aja bisa clear kok, apalagi yang baru mau nyoba, ya kan? Berarti apa? Kesimpulannya adalah akar masalahnya tadi adalah emosi dan perilaku yang tidak bagus tadi, benar nggak? Makanya kan dalam tagline saya kan selalu ngomong apapun masalah emosi dan perilaku, Guru Yo punya solusinya kan gitu. Ya. Punya. Jadi saya belajar itu pertama dari NLP itu kan bagaimana kita ngomong ya. Yang paling parah dari diri kita itu kadang-kadang kita ngomong ke diri kita. Coba waktu kamu gagal, apa yang ngomong ke diri kamu? Sial. Ya kan? Sial. Nah, terus yang memutuskan sial siapa? Ya, betul nggak? Yang menderita siapa? Waktu Anda ketakutan, cemas, yang nakut-nakutin siapa? Pikiran kita sendiri. Yes, itulah makanya mental health atau psikis ini harus diperbaiki, ya kan? Ya, yang baru-baru ini kita bikin di PBA juga kan itu. Wow. Bisnis ya saya sih is okay lah ya, skincare itu memang perlu lah, tapi coba sekarang sedikit disisihkan untuk bagaimana kita concern dengan kesehatan mental kita, ya kan? Ya, kalau ini saya flashback ke belakang dulu ya untuk kliennya Guru Yo. Rata-rata mereka yang datang nih dan memutuskan untuk hipnoterapi itu untuk kasus yang kita kan fokus di bunuh diri ini ya Guru Yo ya. Untuk kasus yang bunuh diri ini makan waktu berapa kali terapi? Rata-rata aja normalnya. Ya ntar dikira sombong, enggak sih ya, cuman satu sesi aja selesai dah. Satu sesi. Kalau kliennya mau? Oh iya dong. Enggak, maksudnya kliennya mau menerima. Selalu saya mensyaratkan pertama. Saya tanya, Anda punya masalah enggak? Oh ya punya. Oke. Udah oke. Oh saya nggak punya masalah. Lah ngapain kesini? Kan gitu kan. Ya, maaf kata ini kalau Anda nggak punya masalah, itu Tuhan juga bingung. Iya. Iya toh. Anda malah jadi masalah buat orang lain. Iya benar nggak? Lah yang kedua perlu solusi nggak? Kalau perlu solusi kan saya sudah belajar ilmunya gitu loh. Jadi selalu saya tekankan dua hal itu. Pada saat Anda punya masalah, butuh solusi, ya tadi Guru Yo lah solusinya. Saya pengen minta bocoran nih sama Guru Yo ya, dari satu sesi terapi itu step-stepnya apa aja Guru Yo? Saya nggak boleh cerita ya. Nah, kau boleh cerita ternyata. Jadi ya karena itu kan ilmu ya, rahasia. Jadi saya nggak boleh. Yang penting tadi cuma dua itu aja deh. Setelah itu Anda all out menceritakan, nggak menganalisa, pasrah, ya itu aja. Ya nanti saya yang menggali sendiri. Kalau detail prosesnya gimana? Nggak boleh ya. Nggak boleh dong. Melanggar kode etik. Ya. Betul ya, melanggar kode etik. Nah, buat mama papa atau rekan-rekan sekalian yang ngerasa dirinya lagi tidak baik-baik saja, boleh kok ya, boleh ke Potensi Berlian Academy, mau terapi boleh, mau konsultasi dulu juga boleh ya Guru Yo ya. Oke, Sobat Bisik, kayaknya saya tadi sudah dapat beberapa poin penting ya dari pembicaraan kita tadi, bahwa di sini balik lagi peran orang tua ya. Peran orang kamu tua. Kan harus ingat kita ada finger sama Bu Wina itu kan. Iya betul, ada finger, ada grafologi juga ya, grafologi khusus untuk luka batin ya, grafologi khusus untuk luka batin. Jadi bisa general check up. Ya, betul. General check up untuk mental health-nya, datang aja ke Potensi Berlian Academy, nanti ketemu dengan Guru Yo dan juga Bu Wina dan juga saya. Ya, jadi Sobat Bisik, di Potensi Berlian Academy ini sudah paket lengkap ya. Ada finger, kemudian ada grafologi atau tanda tangan untuk khusus luka batin, kemudian juga ada sesi konsultasi mengenai mental health, dan juga ada terapi ya, terapi untuk sobat
bisik yang merasa ada sesuatu yang tidak beres nih kayaknya di diri kita. Jadi semuanya tuh kalau Guru Yo bilang general check up, betul ya? Mental health. General check up mental health. Nah, jadi sudah apa namanya paket lengkap semua nih di Potensi Brilliant Academy. Nah, dari pembicaraan tadi ya, sepanjang pembicaraan dari awal sampai akhir tadi dengan Guru Yo, saya mengambil beberapa poin penting ya dari fenomena ini. Yang pertama adalah peran orang tua ya, terutama di usia 0 sampai 12 tahun ya, karena itu pertama kali membentuk karakter dasar anak ya, Guru Yo ya. Jadi dari karakter dasar itu maka anak itu nanti akan bisa memanage emosinya, kemudian itu pasti akhirnya akan berpengaruh pada mentalitas Karena anaknya. di usia itu kan anak-anak hanya bisa merekam, Betul, tidak betul. berdaya, Iya, betul iya, nggak? betul. Dia nggak mungkin bisa kritis nolak apa kan enggak, kecuali ada anak-anak tertentu, tapi kebanyakan kan menyerap semua. Iya, betul. Nah, menyerap itu kalau sampai dia setelah remaja ngambil kesimpulan, dapat masukan yang salah kan, Iya. dia ngambil kesimpulan yang salah gitu kan. Dan yang poin penting lagi selain peranan orang tua adalah sebisa mungkin kita harus sharing ya. Tadi Guru Yo kan bilang ada marah yang diledakkan keluar, ada marah yang diledakkan ke dalam. Nah kayaknya kalau saya lihat sih lebih parah kalau di dalam ya Guru Iya Yo. dong. Nah itu sebagai salah satu penyebabnya ya. Kenapa akhirnya orang memutuskan bunuh diri, karena dia manjang mendam, dia ledakan di dalam, akhirnya adalah seperti itu. Nah buat sobat bisik yang merasa, aduh kayaknya saya punya masalah tapi saya tidak percaya ngomong sama orang, takut dibocorin dan lain sebagainya, boleh kok hubungin kami ya. Kita akan siap membantu karena sekarang mental health atau kesehatan mental ini sudah menjadi hal yang paling penting karena akan berpengaruh di seluruh segi kehidupan kita ke depannya. Oke, Sobat Bisik, mau informasi yang lebih lengkap lagi mengenai Potensi Berlian, nanti silakan hubungi aja ya di nomor ini ya. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan mental kita dan juga kesehatan fisik kita. Sampai jumpa lagi. Mau cerita di Bisik aja. Thank you Guru Yo. Thank you. Bye.